Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asbaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhawati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Amirah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada segenap pengurus takmir dan yayasan Masjid Namirah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada keluarga besar Bapak Haji Helmi Reza beserta keluarga, semoga Allah memberikan kemudahan dalam perjalanan safar beliau dan semoga Allah turunkan berkah pada usaha beliau. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada sore hari ini melainkan rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala karunia nikmat-nikmatnya sehingga kita dipertemukan kembali di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Namirah, di dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yaitu talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga langkah kaki kita dari rumah menuju rumah Allah ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kita di yaumil hisab. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surat Yasin, surat yang ke-36 ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Yang menarik dari ayat ini adalah ketika Allah mengatakan wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami telah menulis apa-apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang telah mereka tinggalkan. Kata para ulama, salah satunya disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwasannya yang dimaksud dengan Allah menulis bekas-bekas yang telah mereka tinggalkan, Allah mencatat langkah kaki setiap hamba-hamba Allah yang dipergunakannya ketika di dunia ini menuju ke tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah melangkahkan kaki untuk salat berjamaah di masjid, melangkahkan kaki untuk menuntut ilmu, dan masih banyak lagi, yaitu hal-hal lain yang termasuk kategori yaitu ke tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk di dalamnya. Salam dan salawat
semoga tetap terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, ummahatul mukminin, kepada para sahabat-sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in ila yaumil akhir. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, sebelum kami menyampaikan materi tentang menggapai istiqomah sore hari ini, maka ada dua hal terlebih dahulu yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, dari hati yang paling dalam, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila yaitu kami menyampaikan sore hari ini ada sedikit kendala dari suara, mengingat kami kurang begitu baik kondisi sehingga ada sedikit yaitu gangguan, maka kami mohon maaf apabila didengar tidak yaitu atau kurang enak didengar. Lalu kemudian yang kedua, kami menghimbau kepada para jamaah yang masih berada di sisi yaitu kanan dan kiri Masjid Namira untuk mendekat, lantaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang keistimewaan orang-orang yang mendekati atau duduk di bagian terdepan di majelis ilmu. Mana dalilnya? Silakan dibuka Sahih Muslim hadis yang ke-2038. Mari kita dengarkan terlebih dahulu hadis ini tentang keutamaan orang-orang yang ketika menuntut ilmu mereka berada di barisan atau di bagian yang terdepan atau maju ke depan. Nah, hadis Muslim hadis yang ke-2038. Adapun ibu-ibu, para akhwat tetap di tempatnya, tidak perlu maju ke depan, hanya bapak-bapak saja yang maju ke depan. Taib, kita dengarkan bersama-sama bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan masalah ini. Silakan. 2038. Silakan. Dari Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu katanya, pada suatu waktu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di masjid beserta orang banyak, yakni ketika itu Rasul sedang memberikan pengajian. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kajian kepada para sahabat-sahabatnya, lalu apa yang terjadi? Datanglah 3 orang. Silakan. Tiba-tiba datang 3 orang serombongan. Lanjut. Yang 2 orang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang satu, sedang yang seorang lagi terus pergi begitu saja. Lalu kemudian apa yang terjadi? Seorang di antara yang berdua tersebut mencari-cari tempat lowong di dalam halakoh atau kelompok tersebut. Nah, dari 2 orang yang masuk ke dalam masjid majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, yang 1 orang itu duduk terdepan. Dia mencari tempat yang kosong di depan sehingga dia mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedang yang 1 lagi, silakan. Dan yang seorang lagi mencari-cari tempat dan duduk di bagian belakang. Nah, karena dia merasa di depan sudah penuh, maka dia duduk sedapatnya, yaitu dia duduk di belakang. Karena dia malu melangkai pundak orang, sehingga dia duduk sedapatnya. Tetapi yang 1 lagi berbeda. Silakan. Dan orang yang ketiga pergi saja kembali. Karena dilihat tempat parkirnya penuh, karena dilihat jamaahnya sudah penuh, itu dia cuma dilihat dari luar. Saya nggak dapat tempat ini, lebih baik saya pulang saja. Dia pulang. Dia tidak datang di majelis ilmu itu karena dia merasa jamaah sudah penuh, parkir pun juga susah. Lalu apa yang terjadi? Ini Nabi ketika berada di majelis ilmu, Nabi menjelaskan tentang 3 orang tersebut. Yang 2 orang masih di masjid, yang 1 sudah pulang. Apa kata Nabi tentang 3 orang ini? Silakan. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai memberikan kajian, lalu beliau kemudian bersabda, apa kata Nabi menjelaskan tentang 3 orang setelah kajian selesai? Apa kata Nabi? perhatikanlah, kuberitahukan kepada kalian semua
tentang orang yang bertiga tersebut. Lanjut. Satu di antara mereka mencari tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Maka Allah melapangkan tempat baginya. yang pertama, dia mencari tempat yang kosong sampai dia berada di bagian yang terdepan, maka kelak di hari kiamat hamba ini akan dilapangkan oleh Allah dalam rangka menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Lalu orang yang kedua, silakan. Orang yang kedua malu-malu, maka Allah pun malu kepadanya. Orang yang kedua, dia malu melangkahi pundak orang, dia duduk sedapatnya, maka Allah juga malu kepada orang itu. Apa maksudnya? Allah malu dengan tidak memberikan keutamaan-keutamaan kepada orang tersebut. Allah malu tidak memberikan pahala, ajar kepada hamba tersebut. Subhanallah, orang yang kedua dapat duduk sedapatnya. Sedangkan orang yang ketiga yang pergi begitu saja, lanjut. Dan orang yang ketiga jelas berpaling, maka Allah pun berpaling daripadanya. Orang yang ketiga berpaling, dia tidak datang di majelis itu, maka di hari kiamat Allah juga berpaling dengan orang itu. Jadi kalau begitu adab dalam majelis ilmu yang lebih utama duduk di bagian mana? Duduk di bagian terdepan, ya, semakin mendekati yaitu ustadznya atau gurunya dan seterusnya, ya. Taib, barakallahu fikum. Semoga kita yang ada di majelis ini mendapatkan keutamaan-keutamaan yang Nabi sebutkan di dalam hadisnya. Allah lapangkan yaitu untuk kita sekalian ketika nanti di yaumul akhir, dan Allah tempatkan kita semua berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Sore hari ini materi kita tentang menggapai istiqamah. Menggapai istiqamah. Sebelum kami berbicara panjang lebar tentang masalah ini, maka ada satu hal yang cukup membuat kita sedih. Bahkan kita ketika mendengar hal tersebut, kita prihatin. Misalnya jika kita mendengar saudara-saudara kita yang dulunya dikenal rajin sholat berjamaah di masjid, dia dikenal sebagai orang yang rajin baca Al-Quran, namun sekarang sudah mulai meninggalkan Al-Quran. Dulunya dia terkenal orang yang rajin berjamaah di masjid, tiba-tiba dia mulai meninggalkan masjid. Bahkan mungkin sudah tidak mengerjakan sholat wajib. Waliyadzubillah. Belum lagi ada seseorang da'i atau ustadz, yang kehidupannya mulai berubah. Yang dulunya dia menjadi seorang da'i atau ustadz yang tegar di atas Al-Quran dan As-Sunnah, tiba-tiba dia sudah mulai luntur dan lentur. Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari syariat di dalam rangka yaitu mengikuti hawa nafsunya. Ada juga saudara-saudara kita, misalnya kaum akhwat yang dulunya terkenal yaitu menutup aurat dengan jilbabnya yang sangat lebar, yang sangat besar. Hari demi hari, pekan berganti pekan, bulan berganti bulan, tiba-tiba jilbabnya semakin mengecil. Yang dulunya dia terkenal istiqomah menuntut ilmu, tiba-tiba dia semakin hari semakin menjauhkan diri dari majelis ilmu. Bahkan ada juga sebagian di antara saudara-saudara kita yang dulunya takut berbuat maksiat, tiba-tiba dia sudah mulai mengenal yang namanya maksiat dan mencicipi maksiat tersebut. Waliyadzubillah. Inilah fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat kita, yaitu tentang tidak istiqomahnya seseorang dalam beribadah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kata para ulama salaf, kata para alim ulama, para ulama-ulama salaf, ketika mereka
melihat kondisi sebagian kaum muslimin yang giat pada waktu-waktu tertentu saja, lalu kemudian mereka tidak melakukan amal ibadah tersebut, mereka tinggalkan, terutama ketika di bulan Ramadan. Mereka mengenal Allah hanya di bulan Ramadan saja. Mereka mengenal Al-Quran, mereka bersedekah, salat malam, mereka rajin yaitu melakukan amalan-amalan kebaikan hanya di bulan Ramadan saja. Setelah Ramadan lewat, mereka tinggalkan semua amalan-amalan tersebut. Mereka beribadah hanya momen-momen tertentu saja. Para ulama salaf berkata, bi'sal qaumu la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Kata mereka, alangkah buruknya tingkah laku mereka. Mereka tidak mengenal Allah melainkan hanya di bulan Ramadan saja. Mereka hanya beribadah hanya di bulan Ramadan saja. Seakan-akan Allah yang punya Ramadan dengan Allah yang punya selain Ramadan itu berbeda. Padahal Bapak Ibu sekalian, tidak ada di dalam Islam istirahat untuk beribadah. Tidak ada. Kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya, yaitu, wahai Imam Ahmad, kapan sesungguhnya kita ini istirahat? Kapan sebenarnya kita ini istirahat? Imam Ahmad rahimahullah menjawab, kita baru bisa dikatakan istirahat apabila kaki kita sudah menginjak surganya Allah Subhanahu wa taala. Selesai, tidak ada ibadah. Tidak ada kamusnya. Saya bulan ini enggak sholat dulu, saya bulan ini tidak puasa dulu, insya Allah nanti mulai bulan depan. Tidak ada istirahat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hijr, surat yang ke-15, ayat yang terakhir 99. Apa kata Allah? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Allah Rabbmu sampai datang masa yang diyakini, yaitu ajal. Jadi kalau roh sudah sampai di kerongkongan, berhenti, selesai. Ibadahnya berhenti. Maka tidak ada ceritanya kita beristirahat dalam beribadah. Kita terus harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah ingatkan di dalam surat yang lain, surat Al-Nasrah. Apa kata Allah? Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila kalian telah melakukan satu amal ibadah, maka kerjakan amal ibadah berikutnya, lakukan berikutnya. Jangan pernah membuat space, jangan pernah memberikan ruang kosong kepada syaitan untuk menggoda kita. Nggak boleh. Oleh karena itu kita semua setelah taklim ini, kalau memang masih ada waktu kosong, zikir. Kalau memang sudah berzikir, baca Quran. Kalau sudah baca Quran, apalagi terus beribadah, ibadah. Tidak ada berhentinya, tidak ada istirahat. Oleh karena itu, maka tentunya kita merasa sedih apabila mendengar saudara-saudara kita yang dulunya istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah, tiba-tiba mereka sudah mulai meninggalkan ibadah tersebut. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sore hari ini saya akan membacakan sebuah hadis Nabi. Sebelumnya saya mohon maaf karena materi ini belum kami perbanyak, tapi nanti jangan khawatir, materi ini akan kami berikan kepada takmir. Nanti akan diperbanyak dan silakan nanti diminta kepada takmir. Nah, saya akan membacakan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi di dalam kitab sunannya. Hadis yang ke-3522. 3522. Bagaimana cerita di dalam hadis tersebut? Mari kita dengarkan, yaitu bunyi hadis ini. Setelah hadis ini kita dengarkan, ya, kita bacakan, kita perhatikan, maka kita akan kupas pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis ini. Silakan dibaca Ustaz. Nah,
Tirmidzi hadis yang ke-3522 dari Syahr. Silakan. Dari Syahr bin Hausyab radhiyallahu anhu, dia berkata, Qultu li ummi Salamah, ya ummal mu'minin, ma kana aktsaru du'ai Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idza kana indaki. Silakan. aku bertanya kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha, wahai ummul mukminin. Ulang lagi pertanyaannya. Aku bertanya kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Apa kata Syahr bin Hausyab kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha? Silakan. Wahai ummul mukminin, doa apa yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di sisimu? Nah, jelas pertanyaannya. Wahai ummul mukminin, nanti kita jelaskan satu persatu ini. Wahai ummul mukminin, doa apa yang sering dibaca oleh Rasulullah ketika Nabi berada di sisimu? Masya Allah, semangatnya para sahabat untuk meniru, mencontoh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa jawaban Ummu Salamah radhiyallahu anha? Qalat, kana aktsaru du'aihi, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Silakan. Kemudian Ummu Salamah radhiyallahu anha menjawab, Silakan. doa yang sering beliau sallallahu alaihi wasallam baca adalah, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Qalat, faqultu, ya Rasulullah, ma aksara du'aaka, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Nah, silakan. Kemudian Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, Silakan. kemudian aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Silakan. wahai Rasulullah, mengapa doa yang sering engkau baca, yakni wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu? Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan Syahr bin Hausyab cuma satu. Doa apa yang sering dibaca Nabi ketika berada di sisimu? Jawabannya Ummu Salamah ada dua. Apa itu? Satu, doa yang sering dibaca Nabi adalah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Yang kedua, Ummu Salamah berkata, aku juga pernah bertanya kepada Nabi, mengapa engkau sering membaca ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Mulai poinnya sekarang, mulai mengerucut. Ini alasannya Nabi, kenapa Nabi memperbanyak berdoa ya muqallibal qulub. Silakan. Qala ya Umma Salamah, innahu laisa adamiyun illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'illah. Silakan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ini jawaban Nabi mengapa beliau sering membaca ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Silakan. wahai Ummu Salamah, sesungguhnya tidak ada seorang manusia pun melainkan hatinya berada di antara kedua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, wahai Ummu Salamah, tidak ada satupun hati manusia melainkan hati manusia tersebut berada di antara jari dari jari-jari Allah. Nanti ini juga kita bahas. Apakah Allah punya jari? Naam. Seperti apakah jari Allah? Maka nanti kita akan bahas. Bolehkah kita mentakwil? Bolehkah kita mentakyif? Mempertanyakan bagaimananya? Bolehkah kita mentamsil? Menyerupakannya dengan manusia? Nanti kita bahas. Nabi yang katakan, hati manusia berada di antara jari dari jari-jari Allah. Kita bahas nanti. Lalu kemudian, apa yang terjadi? Lanjut. Faman sya'a aqama wa man sya'a
azagha. Silakan. Maka siapa saja yang Allah kehendaki, Allah akan meluruskan hatinya. Dan siapa saja yang Allah kehendaki, maka Allah akan menyimpangkan hatinya dari agama Allah. Naam, hati manusia ada di antara jari-jari Allah. Siapa yang Allah kehendaki dia lurus, akan diluruskan. Siapa yang dikehendaki oleh Allah dia menyimpang, maka Allah akan simpangkan dia dari agama Allah yang lurus. Lalu kemudian ternyata Bapak Ibu, ketika Ummu Salamah menjelaskan akan hal itu kepada Syahr bin Hausyab, rupa-rupanya ada sahabat Nabi namanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Mendengar jawaban Ummu Salamah tersebut radhiyallahu anha, maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an berdoa kepada Allah, yaitu membaca salah satu firman Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Surat apa itu? Surat apa? Ali Imran. Ayatnya ayat berapa itu? Ayat yang keberapa? 8 apa 9? Ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Jadi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an membaca ayat tersebut, doa tersebut setelah mendengar penjelasan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Silakan dibaca. Mu'adz bin Mu'adz, Mu'adz bin Mu'adz maksud saya. Mu'adz bin Mu'adz, bukan Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Mu'adz. Silakan. Mu'adz bin Mu'adz radhiyallahu anhu kemudian membaca ayat, wahai Rabb kami, janganlah engkau membuat hati kami menyimpang setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Baik, sekarang kita akan dengarkan. Mari kita pelajari hadis ini. Sebelum kita pelajari hadis ini, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. 1, diingat-ingat kembali isi hadis tadi. Siapa yang bertanya kepada Ummu Salamah tadi? Namanya siapa orangnya? Syahr bin Hausyab. Baik, pertanyaan saya, apa yang ditanyakan Syahr bin Hausyab kepada Ummu Salamah? Doa apa yang sering dibaca Nabi ketika Nabi berada di sisimu? Nah, pertanyaan saya lagi. Syahr bin Hausyab memanggil Ummu Salamah dengan panggilan apa tadi? Amirul Mukminin? Bukan, wanita ini ya. Masa Amirul Mukminin? Gimana? Ummul Mukminin. Wahai Ummul Mukminin. Baik, pertanyaan saya lagi. Apa jawabannya Ummu Salamah dari pertanyaannya Syahr bin Hausyab? Doa apa yang sering Nabi baca? Jawabannya Ummu Salamah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Pertanyaan saya yang terakhir, mengapa Nabi sering membaca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik? Kenapa? Karena hati manusia berada di antara jari dari jari-jari Allah. Ya. Siapa yang dikehendaki oleh Allah lurus hatinya, maka dia akan lurus. Siapa yang dikehendaki oleh Allah disimpangkan oleh Allah, maka yaitu dia akan disimpangkan dari agama Allah yang lurus. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, hadis ini ada 12 pelajaran yang bisa kita ambil. 12 pelajaran. Apa itu? 1. Yang pertama, di dalam hadis ini dijelaskan tentang Ummul Mukminin. Siapa yang tahu artinya Ummul Mukminin? Ummu, ibu. Mukminin, orang-orang yang beriman. Ummul Mukminin artinya ibunya orang-orang yang beriman. Bapak Ibu, mohon maaf. Di dalam Islam, istilah ibu itu ada 2. Saya ulang ya. Di dalam Islam yang namanya ibu itu ada 2. Yang pertama, ibu dari sisi agama, dan yang kedua, ibu dari sisi nasab, keturunan.
Adapun ibu dari sisi agama, maksudnya adalah istri-istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana dalilnya? Seluruh istri Nabi itu ibu kita. Meskipun kita tidak lahir dari rahim mereka, karena mereka adalah ibu kita, ibu dari sisi agama, bukan dari nasab. Mana dalilnya istri-istri Nabi itu ibu-ibunya orang yang beriman? Buka Al-Quran, suratnya Al-Ahzab, ayatnya ayat 6. Al-Ahzab, ayatnya ayat yang ke-6. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillahi minal mu'minina wal muhajirin illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa kana dhalika fil kitabi mastura. Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Dan istri-istrinya adalah ibu-ibu dari mereka. Nah, istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ibu-ibunya orang beriman. Saya tanya sekarang, berarti ibu kita siapa? Siapa ibu kita? Dari sisi agama, istri-istri Nabi itu ibu kita. Ibu kita adalah istri-istri Nabi. Ya. Jangan dirubah ya. Jangan dirubah. Ibu kita adalah Ummul Mukmin. Istri-istri Nabi. Nah, siapa yang tahu siapa saja istri-istri Nabi? Namanya? Angkat tangan. Siapa nama istri-istri Nabi? Silakan. Angkat tangan. Gak ada hadiah di sini ya? Gak ada ya? Gak ada. Mana? Angkat tangan. Iya, silakan Pak. Siapa saja istri-istri Nabi? Khadijah binti Khuwailid. Sauda binti Zam'ah. Silakan. Aisyah, bukan Aisyah. Aisyah organisasi Bapak ya. Aisyah. Aisyah bintu Abi Bakar. Terus 3. Hafsah bintu Umar bin Khattab. Terus Zainab bintu Huzaimah. Baik, terus Ummu Salamah. Nama aslinya siapa Ummu Salamah? Hindun. Hindun binti. Lanjut. Zainab binti Jaksi. Terus Juwairiyah binti Harith bin Abi Dhirar. Terus Ummu Habibah. Siapa nama aslinya Ummu Habibah? Ramlah. Itu baca apa tuh itu? Baca itu. Subhanallah. Lengkap Bapak. Masya Allah, luar biasa ya. Barakallahu fikum. Ya. Nggak apa-apa sambil membaca, nggak apa-apa ya. Toh juga nggak ada aturan mainnya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Yang disampaikan tadi benar. Ya, Khadijah binti Khuwailid, Sauda binti Zam'ah, Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Hafsah binti Umar, Zainab binti Huzaimah.
Ummu Salamah, Hindun binti Abu Umayyah, Zainab binti Jaksi, Juwairiyah binti Haris bin Abi Dhirar, ya. Lalu kemudian Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan, lalu Sofia binti Huyai, dan yang ke-11 Maimunah binti Haris bin Hazan, ya, Ummul Mukminin. Lalu kemudian bagaimana sikap kita kepada mereka? Karena mereka adalah ibunya orang yang beriman. Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Baca Ustaz, keterangannya ini Ustaz. Al-Hafiz Ibnu Katsir. Kita dengarkan ya. Itu bisa kita dapatkan di juz yang ke-6. Halaman 449. Karena mereka istri-istri Nabi adalah ibu-ibunya orang yang beriman. Sikap kita kepada mereka bagaimana? Kita dengarkan, silakan. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya mengatakan, silakan, bahwa tidak halal bagi kaum mukminin menikahi istri-istri Nabi. Nggak boleh menikahinya karena termasuk ibu. Makanya Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau ditinggal wafat oleh Nabi, beliau menjadi janda usia 18 tahun. Maka ketika beliau wafat sampai usia 63 tahun, Aisyah radhiyallahu anha wafat 63, Khadijah 65, ya, Ummu Salamah 90 tahun ketika wafat. Nah, jadi ketika usia 18 tahun sudah jadi janda, maka selama itu pula sampai usianya yaitu 63 tahun tidak ada satupun yang diperbolehkan menikahi, yaitu istri-istri Nabi. Jadi jandanya Nabi nggak boleh dinikah, tapi jandanya kita boleh. Janda kita boleh, janda Rasul nggak boleh, haram. Ya, silakan lanjutkan. Baik janda karena, silakan. Baik janda karena diceraikan oleh Nabi maupun janda setelah wafatnya Nabi. Baik janda dicerai oleh Nabi atau janda setelah wafatnya Nabi. Bahkan tingkat keharamannya adalah seperti menikahi ibunya sendiri. Tuh, seperti itu. Namun ada pengecualian. Silakan Ustaz. Tidak haram. Namun tidak haram menikahi anak-anak mereka. Tidak. Mengapa? Diperbolehkan menikahi anak-anak Nabi. Seperti siapa Ustaz? Silakan. Seperti Fatimah yang dinikahi oleh sahabat Ali ibnu Abi Thalib. Fatimah dinikahi sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Terus Ruqayyah dan Ummu Kulthum yang dinikahi oleh sahabat Utsman ibnu Affan. Dan yang lainnya juga demikian. Adapun mereka adalah ibu-ibu kaum mukminin, maksudnya satu, wajibnya kita menghormati. Dua, menjunjungnya. Tiga, memuliakannya. Empat, dan mengagungkannya. Sebagaimana ibu kandung kita sendiri. Sebagaimana ibu kandung kita sendiri. Nggak boleh dicaci maki. Haram. Sebagaimana orang-orang Syiah mencaci maki Aisyah radhiyallahu anha. Nah, oleh karena itu maka sikap kaum mukminin kepada mereka ummahatul mukminin yaitu adalah menghormatinya, menjunjungnya, memuliakannya, mengagungkannya sebagaimana kita menjunjung, memuliakan, mengagungkan ibu kandung kita sendiri. Ini ibu dari sisi agama. Sedangkan ibu dari sisi nasab siapa? Yaitu ibu yang melahirkan kita. Mana dalilnya? Ibu dari sisi nasab adalah ibu yang melahirkan kita. Silakan dibuka surat 58 Al-Mujadilah ayatnya ayat 2. 58 Al-Mujadilah ayatnya ayat 2. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat 2. Baik. Alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladnahum wa innahum layaquluna munkaran minal qawli wa zura wa innallaha la'afuwwun ghafur. Silakan Ustaz. Orang-orang yang menzihar istrinya di antara kalian
atau menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal tiadalah istri mereka itu ibu-ibu mereka. Lanjut. Dan ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Nah, ibu dari sisi nasab. Ibu-ibu mereka adalah wanita yang melahirkan mereka. Jadi di sini sudah jelas, ibu di dalam Islam ada dua. Dari sisi nasab, yaitu ibu yang melahirkan kita, dan dari sisi agama, yaitu ummahatul mukminin, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, di dalam hadis ini yaitu dijelaskan Syahr bin Hausyab bertanya kepada Ummu Salamah, siapa beliau ini sebenarnya? Nah, baik, sekilas saja ya biografinya yang kami nukil dari kitab, yaitu dari kitab Siyar A'lam An-Nubala yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Di situ dijelaskan bahwasanya Ummu Salamah radhiyallahu anha adalah, beliau bernama Ummu Salamah Hindun bintu Abu Umayyah bin Mughirah bin Abdullah bin Umar Al-Makhzumiyah. Itu satu. Yang kedua, nama ibunya adalah Atikah bintu Amir Al-Kinaniyah. Beliau menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum menikah dengan Rasulullah, beliau pernah menikah dengan seorang laki-laki, yaitu yang bernama Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi, seorang lelaki yang saleh. Beliau adalah istri Rasulullah yang meninggal paling akhir, meninggalnya paling akhir. Beliau diberi oleh Allah umur panjang sampai sempat mendengar kematian cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Husain, pada tahun 61 Hijriah. Jadi beliau ini istri Nabi yang meninggalnya paling akhir. Usianya paling tua, 90 tahun ketika meninggal. Makanya sempat mendengar Husain dibunuh, cucunya Nabi SAW. Sempat. Nah, tahun 61 Hijriah. Beliau wafat usia 90 tahun dan dimakamkan di pekuburan Baqi. Semoga Allah SWT melapangkan jannahnya untuk beliau. Nah, saya mau tanya ini. Harus kenal dengan istri-istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolong sebutkan siapa istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggalnya 2-3 bulan setelah Rasul wafat. Bahkan Nabi mengatakan, istriku yang akan menyusul aku setelah aku wafat, nah, adalah istriku yang panjang tangannya. Nah, sehingga pada waktu itu semua istri Nabi berkumpul, yaitu mensolonjorkan, yaitu tangannya. Siapa ini yang panjang, yang duluan? Ya, Nabi bilang, istriku yang akan menyusul aku setelah aku wafat, nggak lama setelah aku wafat, adalah istriku yang panjang tangannya. Siapa itu? Ternyata yang meninggal duluan siapa? Zainab. Nah, yaitu Zainab binti Jakshi radhiyallahu anha, meninggal 2 sampai atau 3 bulan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Ternyata ketika meninggal itu diperiksa, yaitu oleh istri-istri Nabi yang lain. Ternyata tangannya ketika yaitu diulurkan, tangannya justru yang paling pendek. Tetapi Nabi mengatakan yang panjang tangannya. Rupa-rupanya para istri Nabi yang lain tahu bahwasanya yang dimaksud Nabi yang paling panjang tangannya adalah istriku yang pandai menyamak dan menjahit. Nah, dan hasil menyamak kulit itu dan menjahit itu dijual, lalu semuanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yaitu ternyata Zainab binti Jakshi radhiyallahu anha. Baik, sekarang kita lanjutkan pembahasan atau pelajaran yang nomor 3. Bapak Ibu, yang nomor 3, diperbolehkan bagi seorang lelaki bertanya kepada seorang ustadzah. Boleh. Sebagaimana Syahr bin Hausyab radhiyallahu anhu bertanya kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Boleh, dengan catatan, dengan syarat terhindar dari fitnah. Jadi boleh kalau dia ingin bertanya tentang suatu ilmu kepada seorang wanita muslimah atau seorang ustadzah,
Naam, seorang wanita yang alim boleh. Sebagaimana dulu juga terjadi, yaitu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat, buka Sahih Bukhari, Ustaz. Buka Sahih Bukhari nomor 1707, 1707, yaitu ada seorang sahabat yang bernama Al-Aswad. Dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Silakan baca 1707. Dari Al-Aswad radhiyallahu anhu katanya, saya bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rumah tangga beliau. Padahal dia seorang laki-laki bertanya kepada seorang wanita, apa yang dilakukan Nabi dalam rumah tangganya? Apa jawaban Aisyah? Nabi kalau di rumah ngerjakan apa? Silakan. Aisyah berkata, beliau selalu mengerjakan urusan rumah tangga. Apabila datang waktu sholat, maka beliau pergi untuk melakukan sholat. Jadi bukan aib suami membantu pekerjaan istri, itu bukan aib, bukan. Sebagaimana Nabi SAW menjahit bajunya sendiri, ya, menjahit sandalnya sendiri, bukan aib, ya. Oleh karena itu jika ada seorang suami yang memilah-milah pekerjaan, ini adalah bagianku dan ini bagianmu, ya, itu maka ini adalah bukan suami yang baik, tetapi yaitu dia ikut campur, dia ikut andil membantu pekerjaan istrinya. Nah, baik, kita lanjutkan, yaitu yang keempat pelajarannya. Lihat tadi, betapa semangatnya umat di masa itu di dalam rangka menghidup-hidupkan sunnah Nabi. Hal ini terlihat dari pertanyaannya Syahr bin Hausyab kepada Ummu Salamah, doa apa yang sering Nabi baca ketika Nabi berada di sisimu? Berarti ini menunjukkan umat di waktu itu semangat untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kayak begini banyak contohnya. Silakan dibuka Sahih Muslim. Nomornya 1320. 1320. Di mana datang 3 orang laki-laki menemui Aisyah radhiyallahu anha. Mereka bertanya kepada Aisyah, apa yang Nabi lakukan dalam kesehariannya? Katanya Aisyah radhiyallahu anha, terkadang Nabi sholat malam, terkadang Nabi tidak sholat, terkadang Nabi puasa, terkadang Nabi tidak puasa, bahkan Nabi juga menikah, memiliki keturunan. Maka 3 orang ini mereka berbicara satu dengan yang lain. Orang yang pertama berkata, mulai hari ini, yaitu aku tidak akan pernah berbuka, tetapi aku akan puasa terus. Kenapa? Kalau Nabi wajar, Nabi itu maksum, tempatnya sudah jelas, surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kami belum tentu, maka aku akan beribadah, yaitu puasa terus. Kalau Nabi kadang puasa kadang tidak, aku akan puasa terus. Satu. Yang kedua, orang kedua berkata bahwasanya aku tiap malam akan sholat malam terus, tahajud terus, gak akan pernah tak tinggal. Yang ketiga, aku gak akan pernah menikah. Sebab dengan menikah, maka ibadahku yaitu tidak bisa tumak nina. Nah, dengan istri, dengan anak-anak. Kalau Nabi jelas tempatnya surga, sedangkan kita belum tentu, maka aku bernadar untuk yaitu tidak menikah. Ternyata apa yang mereka nadarkan tersebut, apa yang mereka katakan tersebut terdengar oleh Nabi SAW. Itu Nabi langsung berkata, apa kata Nabi? Silakan baca 1320. Silakan Ustaz. Dari Anas radhiyallahu anhu katanya, beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para istri beliau tentang amal ibadah beliau ketika sedang bersunyi diri. Terus setelah mendapatkan jawaban, maka di antara para sahabat itu ada yang berkata, silakan, aku tidak akan pernah menikah. Aku tidak akan mau menikah. Terus sebagian yang lain berkata, aku tidak akan makan daging. Aku tidak akan makan daging, artinya aku tidak akan berbuka, puasa terus. Terus kan? Dan yang lain berkata, aku tidak akan tidur di atas kasur. Artinya aku tidak akan pernah tidur, aku hidupkan malam itu untuk sholat, beribadah kepada Allah. Ya, setiap malam aku akan hidupkan waktu malamnya. Lanjut. Mendengar ucapan-ucapan para sahabat tersebut,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta merta memuji dan menyanjung Allah Jalla wa Ala. Terus, Lalu beliau bersabda, apa sabda Nabi? "Bagaimanalah cara berpikir mereka Lanjut. sehingga mereka berujar begini dan begitu?" Lalu kata Nabi, "Faman lam ya'mal bis sunnati falaisa minni." Silakan. Padahal aku sendiri sholat, aku pun tidur, aku pun berpuasa dan berbuka, dan bahkan aku menikah. Nah, aku sholat, aku tidur, aku berpuasa, terkadang berbuka, aku juga menikah. Lanjutkan. Dan maka barang siapa yang benci kepada cara hidup atau sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Siapa yang membenci cara hidupku, membenci sunnahku, maka dia bukan umatku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu ini menunjukkan semangatnya para sahabat di waktu itu untuk mengetahui yaitu sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, salah satu bukti mencintai Rasulullah adalah dengan mencintai apa yang Nabi cintai. Jadi kalau kita mengaku cinta kepada Rasul, maka jangan sekedar pengakuan, jangan sekedar klaim, tetapi harus dibuktikan. Bagaimana cara membuktikannya? Cintai apa yang dicintai Nabi, sukai apa yang disukai Nabi. Nah, salah satunya lihat pertanyaannya Syahr bin Hausab tadi. Wahai Ummul Mukminin, Ummu Salamah, doa apa yang sering Nabi baca? Yaitu ketika beliau ada di sisimu. Berarti doa itu disukai oleh Nabi, karena sering dibaca Nabi. Saking pengen taunya apa yang disukai Nabi dalam masalah doa, itu pun ditanyakan oleh para sahabat. Lalu Ummu Salamah menjawab, ya muqallibal qulub tadi. Nah, berarti Bapak Ibu sekalian, kita kalau mengaku cinta kepada Nabi, cintai apa yang dicintai Nabi, sukai apa yang disukai Nabi. Apa saja itu? Contoh, misalnya dari hal makanan. Makanan yang disukai Nabi itu apa? Kalau mengaku cinta kepada Nabi, maka kita harus mencintai, menyukai apa yang disukai Nabi. Misalnya dalam hal makanan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyukai daging kambing. Ya, ini ya, khususnya bagian paha. Ya, ada di sini yang nggak suka daging kambing. Ya, ada itu. Nah, ya, loh Ustadz, ini beda loh Ustadz. Ini tidak sukanya itu karena untuk kesehatan Ustadz. Ya, karena apa? Karena tidak boleh mengkonsumsi itu, khawatirnya nanti akan terjadi madharat yang lain dan seterusnya dari sisi kesehatan. Ya, maka lain soal itu. Tetapi ada orang itu yang tidak mau sama sekali daging kambing, bukan karena faktor kesehatan. Maka mari kita lihat, kita dengarkan dalam riwayat Abu Dawud nomornya 3780 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, kana ahabul uraqi ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam uraqash syati. Nah, daging yang paling disukai oleh Rasulullah adalah daging kambing. Coba. Contoh lagi, makanan yang disukai Nabi. Nabi menyukai labu. Tahu labu? Apa labu itu? Walu itu ya? Itu baik itu labu apa ini? Ada labu yang putih ada ya? Ada yang kuning ada ya? Labu. Ya. Mana dalilnya? Dalilnya yaitu disebutkan Abu Dawud hadis yang ke-3780 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diundang oleh salah seorang untuk makan di rumahnya, maka Nabi bersama Anas bin Malik radhiyallahu anhu datang ke rumah itu. Lalu kata sahabat Anas, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikmati labu yang berada di sekeliling piring besar, sehingga sejak saat itu aku menjadi senang dengan labu. Awalnya nggak senang, gara-gara Nabi memakan labu terus dimakan sama Nabi, maka sahabat Anas pun ikut, yaitu menyenangi apa yang disenangi oleh Nabi. Masya Allah. Terus lagi, misalnya lagi, yaitu kesukaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ibadah. Dalam hal ibadah, contohnya Nabi menyukai puasa Senin Kamis. Coba, disebutkan di dalam riwayat, yaitu riwayat Tirmidzi, hadis yang ke-740
dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radul a'malu yaumal isnaini wal khamis fa uhibbu an yu'radu amali wa ana shaim. Kata Nabi, amal ibadah seorang hamba, amal perbuatan seorang hamba diangkat kepada Rabbul Izzati wal Jalalah setiap hari Senin dan Kamis. Maka aku senang, aku suka ketika amalku diangkat menghadap Allah. Aku sedang dalam keadaan puasa. Loh, Nabi senang puasa Senin dan Kamis. Itu. Kalau mengaku cinta kepada Nabi, ayo kita sukai, kita cintai apa ibadah yang disukai Nabi. Contoh, Nabi paling senang baca zikir subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Mana dalilnya? Dalilnya riwayat Muslim. Nomornya 2317. Di antara zikir-zikir yang Nabi sukai, disebutkan dalam riwayat ini adalah zikir yang berbunyi subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Boleh ditambah wala haula wala quwata illa billah. Itu zikir yang paling disukai Nabi. Nah, dan masih banyak lagi hal-hal yang lain yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh lagi misalnya dalam hal warna. Warna apa yang disukai oleh Nabi? Ada yang tahu? Hah? Warna hijau. Ya, warna hijau. Mana dalilnya? Dalilnya riwayat At-Tabrani di dalam kitab Sahih Jami'us Shaghir. Nah, hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam Sahih Jami'us Shaghir nomor 4623. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, "Kana ahabu alwani ilaihil khudra." Warna yang paling disukai Nabi adalah hijau. Hijau. Pakaian yang disukai Nabi, pakaian apa yang disukai Nabi? Pakaian apa? Al-qamis, ya. Al-gamis yang disukai Nabi. Mana dalilnya? Dalilnya yaitu riwayat Tirmidzi 1762 dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia berkata, "Kana ahabbas thiyabi ilan nabiyyi al-qamis." Artinya, pakaian yang paling disukai Nabi adalah pakaian gamis. No. Ya. Dan masih banyak lagi yang lain, yaitu yang disukai dan dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada satu lagi ini. Ada satu lagi. Enggak apa-apa ya saya baca ya. Enggak apa-apa ya. Baik. Jadi ternyata saya bacakan dulu saja hadisnya ya. Saya bacakan dulu. Hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim, Baihaqi, disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab Sahih Jami'us Shaghir nomor 3124 dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wat-tib wa ju'ilat qurratu aini fis salat." Kata Nabi, yang lebih aku sukai, aku cintai dari dunia kalian adalah beristri banyak. Senang gitu ya. Senang ya, menyukai punya istri banyak ya. Mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, seperti ini. Terus apa lagi? Watib, wewangian. Wangi-wangian. Itu senang Nabi memakai parfum ya. Nah, saya mau tanya sama ibu-ibu, mungkin gak dengar nanti ya. Mungkin tolong dijawab dalam hati saja ibu-ibu. Saya mau tanya nih, Bu, parfum itu yang ada di rumah Anda itu biasanya sama suami itu dipakai pada saat kapan? Minyak wangi itu, Bu. Kalau mau pergi. Ya. Atau kalau mau menemui orang penting baru pakai minyak wangi, begitu ya. Seakan-akan istri di rumah itu bukan orang penting. Bayangkan. Jadi kalau sudah di rumah, sudah ya, pakai kaos dalam, sarungan itu mulai pagi sampai sore. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, nggak boleh. Rasul saja mau tidur pakai celak, bercelak. Rasul mau tidur bercelak. Anda mau tanya nih bapak-bapak, bapak-bapak kalau mau tidur bercelak, subhanallah tidak berhias. Nabi menyenangi minyak wangi, parfum, wewangian. Terus apa lagi yang disenangi oleh Nabi? Di antaranya adalah, yaitu disebutkan yang Nabi senangi adalah
yaitu melaksanakan ibadah sholat, dijadikan kesejukan dalam hati beliau, yaitu dalam mengerjakan sholat. Jadi Nabi itu kalau sudah sholat hatinya itu tenang gitu ya, Masya Allah. Kalau kita kan tidak ya, kita tidak. Kalau untuk menenangkan hati kita, apa yang kita lakukan biasanya? Dengarkan musik. Jangan Pak, nggak boleh ya. Maka kalau kita ingin tenang, zikir ya, karena zikir ini adalah bagian daripada upaya untuk menenangkan hati. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Salah satu bentuk zikirnya membaca Al-Qur'an, salat, bagian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan sekarang yang nomor 6. Nah, ini. Di dalam hadis ini tadi dikatakan bahwasannya hati manusia berada di antara jari dari jari-jari Allah. Nah, apakah Allah punya jari? Ahlus sunnati wal jamaah menetapkan, ya, Allah punya jari. Apakah sama dengan makhluknya? Laisa kamitslihi syai'un. Nah, Allah tidak bisa, yaitu diserupakan dengan, yaitu tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, yaitu Allah. Wa huwas samiul basir, dan dia maha mendengar dan maha melihat. Ya. Bahkan bukan hanya ini saja. Apakah Allah punya tangan? Punya. Mana dalilnya? Al-Maidah. Surat Al-Maidah. Al-Maidah ayat 64. Jadi tolong jangan ditamsilkan, diserupakan, jangan ditanyakan, takyif, jangan tahrif, diselewengkan maknanya. Tetapi imani apa adanya, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan dirubah maknanya, apa adanya saja, dan jangan diserupakan. Apakah Allah punya jari? Punya. Apakah sama dengan makhluknya? Laisa kamitslihi syai'un. Apakah Allah punya tangan? Punya. Apakah sama dengan makhluknya? Laisa kamitslihi syai'un. Al-Maidah ayat 64. Al-Maidah surat 5 ayat 64 Ustaz. Fadhal Ustaz. Silakan kita dengarkan bersama-sama. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha' وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Apa kata orang Yahudi? Orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Orang Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu. Tetapi sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu. Nah, apakah Allah punya tangan? Ya, kita imani. Apakah sama dengan makhluknya? Yaitu kita katakan laisa kamitslihi syai'. Bahkan ada riwayat yang mengatakan kedua tangan Allah itu kanan. Sudah, jangan dibayangin ya. Jangan dibayangin, jangan ditanyakan, jangan diserupakan, jangan. Kedua tangan Allah kanan. Ada riwayatnya. Apakah Allah punya betis? Punya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, kitabnya ada. Yaitu di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Nomor 3591. Nanti di hari kiamat Allah menyingkap betisnya. Nah, berarti Allah punya betis? Punya. Apakah sama dengan makhluknya? Tidak bisa diserupakan dengan makhluknya. Enggak boleh diserupakan, enggak boleh ditanyakan, dan tidak boleh yaitu diselewengkan artinya. Imani apa adanya. Nah, apakah Allah bisa berlari? Nah, mari kita lihat. Buka Sahih Muslim Ustaz. Nomornya 2300. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang hamba itu berjalan, maka Allah akan mendatanginya dengan berlari. Loh, coba kita imani. Apakah berlarinya sama dengan makhluknya? Enggak, laisa kamitslihi syai'un. Enggak boleh diserupakan dan tidak boleh dirubah dengan makna yang lain. Maksudnya berlari itu begini. Enggak boleh. Imani apa adanya.
Allah berlari, selesai. Allah memiliki betis, selesai. Sami'na wa ata'na. Jangan dirubah. Kita lihat, silakan. 2300, baca Ustaz. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, silakan. Allah Azza wa Jalla berfirman. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Hadis qudsi berarti ini. Silakan. Aku senantiasa menurut prasangka hambaku kepadaku. Lanjut. Dan aku senantiasa bersamanya ketika dia menyebut namaku. Teruskan. Jika dia menyebut namaku di dalam hatinya, Terus? maka aku menyebutnya pula di dalam hatiku. No. Jika hambaku menyebut aku di dalam hatinya, maka aku akan menyebutnya dalam hatiku. Kata Allah Azza wa Jalla. Teruskan. Dan jika dia menyebutku di dalam majelis yang ramai, maka aku menyebutnya dalam majelis ramai yang lebih baik. Lanjut. Jika dia mendekatiku sejengkal, maka aku akan mendekatinya sehasta. Teruskan. Dan jika dia mendekatiku sehasta, maka aku akan mendekatinya sedepa. Terakhir. Jika dia datang kepadaku berjalan kaki, aku mendatanginya dengan berlari. Ya, kita imani apa adanya. Ya, baik, kita lanjutkan. Jadi tidak seperti kelompok-kelompok yang lain yang mana mereka keterlaluan dalam mentakwil, mentafsirkan, ya, mentamsil, maka ini tidak diperbolehkan. Imani apa adanya. Nomor 7. Hadis ini menunjukkan kepada kita, masih ingat tadi apa kata Nabi? Bahwasanya Nabi mengatakan apabila Allah berkehendak maka akan diluruskan hatinya. Tetapi apabila Allah tidak berkehendak maka Allah simpangkan hatinya. Berarti asalnya istiqomah itu tempatnya di hati. Jadi kalau pengen tahu istiqomah itu asalnya di mana, itu di hati. Barang siapa yang hatinya istiqomah untuk taat kepada Allah, maka Allah jadikan seluruh anggota tubuhnya mulai ujung rambut sampai ujung kaki istiqomah, taat kepada Allah. Tetapi kalau hatinya tidak istiqomah, maka sekujur tubuhnya, alat panca inderanya, dia tidak akan pernah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Bapak Ibu sudah hafal ini hadisnya. Bagaimana itu? Dalam riwayat Bukhari itu ya. Nah, nomor 43, hadis nomor 43 dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Dia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda begini. Insya Allah sering mendengar hadis ini. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalbu. Kata Nabi, ketahuilah di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baik pula sekujur tubuhnya. Nah, tetapi apabila daging itu rusak, maka rusak pula sekujur tubuhnya. Ala wahyal qalbu, dan daging itu adalah jantung atau hati. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, jadi kalau ada orang dewasa ini berkata bahwasannya memakai jilbab, memelihara jenggot, itu tidak perlu. Yang penting itu hatinya baik. Percuma kalau jilbaban tapi hatinya tidak baik. Ya, percuma jenggotan panjang, tetapi dia nggak baik orangnya, dengan tetangga nggak baik. Ada nggak orang yang berkata demikian? Percuma dia rajin taklim, wong dia nggak hatinya nggak baik. Yang penting orang itu hatinya baik. Kalau dia mengatakan, buat apa jilbaban syar'i? Buat apa memakai jilbab? Nah, lebih baik itu hatinya. Yang penting Allah melihat itu hatinya, bukan fisiknya, zahirnya. Baik, jawabannya begini. Untuk orang seperti ini ada jawabannya. Apa jawabannya? Katanya para ulama begini. Seandainya hati Anda itu lurus, hati Anda itu baik, kalau hati Anda baik, hati Anda lurus, maka mestinya akan tampak dari perbuatan dan tingkah laku Anda. Seperti itu. Namun sayangnya perbuatan orang tersebut justru menyalahi perintah Allah dan Rasulnya. Kalau memang hatinya baik, mestinya dia menutup aurat. Seperti itu. Ya, justru tidak. Yaitu dia malah menentang syariat. Tidak menutup aurat. Berarti hatinya rusak. Seperti itu. Sebaliknya, kalau ada orang menutup aurat tetapi hatinya rusak,
Maka dalam hal ini adalah dia tidak baik dengan orang lain, maka hatinya yang perlu diperbaiki. Nah, bukan jilbabnya, nah, bukan penampilan luarnya, hatinya yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu intinya istiqomah itu ada di hati. Sampai-sampai Nabi berkata demikian. Dalam riwayat Ahmad, Nabi mengatakan demikian. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Iman seseorang tidak akan pernah lurus sampai hatinya lurus. Jadi kalau hatinya lurus, imannya lurus. Hatinya bengkok, imannya bengkok. Semua dari hatinya. Nah, sebagaimana tadi kata Nabi, apabila hatinya baik, sekujur tubuhnya ikut baik. Nampak zahirnya baik. Tetapi kalau hatinya rusak, sekujur zahir tubuhnya itu juga rusak. Ya, makanya kalau ada orang itu, maaf ini ya, waktu senggangnya dipakai untuk baca Quran, matanya dipakai untuk baca Quran, telinganya digunakan untuk mendengarkan nasihat para yaitu ulama-ulama, tangannya dipakai untuk menyantuni orang, langkah kakinya digunakan untuk ke tempat-tempat yang diridhoi, itu berarti hatinya baik. Nah, tetapi jika seseorang itu berbeda dengan hal yang kami sebutkan tadi, maka hatinya adalah rusak. Tampak dari zahirnya dia menyimpang dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekarang yaitu Bapak Ibu kami persingkat karena mengingat waktunya. Langsung saja, yaitu yang keberapa sekarang? Yang ke-8 ya. Yang ke-8 pelajaran yang bisa kita ambil yang 8 adalah kata para ulama, apabila kita berdoa kepada Allah. Tadi kan Nabi mengatakan ya muqallibal qulub. Katanya para ulama, doa yang penting untuk kita mohonkan kepada Allah. Nah, doa penting yang dimohonkan kepada Allah itu intinya 6. Jadi Bapak Ibu kalau mau berdoa, jangan minta yang lain dulu sebelum minta yang 6 ini. Itu. Bapak Ibu silakan nanti kalau punya bukunya Ustadz kita, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, hafizahullah ta'ala, itu judulnya kumpulan doa dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu pada halaman yang ke halaman 9 dan 10 itu dikatakan, kalau kita ingin berdoa kepada Allah, mintalah 6 perkara. Ini yang penting. Jangan minta yang lain dulu sebelum 6 ini. Setelah 6 ini kita minta, baru silakan minta yang lain. 6 ini yang utama. Orang itu kalau memohon, 6 ini yang paling utama. Apa itu? 1. Jadi kalau mau berdoa, ini rukunnya ini. Rukunnya. Yang pertama, minta hidayah kepada Allah SWT. Agar berada lurus di atas, yaitu al-haq. Minta hidayah taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia selalu lurus dalam beribadah ini, lurus dalam beragama. Bagaimana doanya? Orang kalau minta hidayah, lafadznya bunyinya bagaimana? Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, terpelihara diri dan hidup berkecukupan. Jadi ini yang pertama, minta hidayah. Hidayah ini mahal Pak. Ada orang yang hidup di zaman Nabi, tetapi maaf matinya tetap kafir. Sekalipun dia berjumpa dengan Nabi. Siapa? Salah satunya adalah, yaitu diantaranya adalah paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketika Nabi menjenguk, yaitu Abu Talib. Yang pada waktu itu di sisi Abu Talib ada Abu Jahal. Nabi berkata kepada Abu Talib, ya ammu, qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Aku akan menjadi saksi bagi paman kelak di hari kiamat. Aku yang akan membela paman nanti. Masya Allah. Ternyata Abu Talib mengikuti ajaran, yaitu ayahnya, kakeknya Nabi, Abdul Muttalib. Nah, apa ajarannya? Mereka mengimani tauhid rububiyah, tetapi mereka cacat tauhid uluhiyahnya. Mereka mengimani Allah pencipta, mereka tahu Allah pemberi rezeki, mereka tahu Allah pemilik alam raya beserta seluruh isinya, tetapi mereka tetap meminta kepada berhala-berhala. Sisi tauhid rububiyahnya benar, tauhid uluhiyahnya cacat. Nah, maka orang yang seperti ini dia tidak bisa yaitu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala lantaran yaitu tauhidnya cacat. Makanya Nabi ketika ditanya oleh Abbas ini pamannya Nabi juga, ya, ditanya, "Wahai Rasulullah, apa yang kau lakukan nanti di hari kiamat atas pembelaan pamanmu ketika hidup di dunia?"
dia yang membela engkau, apa yang kau lakukan? Katanya Nabi SAW, buka Ustaz, Sahih Muslim Ustaz, Sahih Muslim dibuka. Nomornya 162 Ustaz. Nomornya 162, 163. Posisinya sebelah kiri. Silakan dibuka. Apa katanya Abbas? Silakan Ustaz. Berarti nomor 62. Nomor 62 Pak. Bukan 162, nomor 62 dan 63. Posisinya sebelah kiri. Iya itu, betul. Silakan. Ini. 166. Ya, 166. Posisinya sebelah kiri, betul. Silakan baca Ustaz. Dari Abbas bin Abdul Muttalib, silakan. Dari Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, katanya dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, adakah bermanfaat kepada Abu Thalib kasih sayang dan pembelaannya terhadap engkau ya Rasul? Terus kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, apa jawaban beliau? Ada. Ada. Apa itu? Dia berada di dalam neraka dengan kedalaman sebatas mata kaki. Dia berada di neraka, yang neraka itu hukuman untuk Abu Thalib adalah sebatas mata kakinya, yang membakar sampai sebatas mata kaki, yang bisa mencairkan otaknya, kata Nabi SAW. Teruskan. Kalaulah bukan karena pembelaanku kepadanya, dia berada di tingkat yang paling bawah dalam neraka. Kalau bukan karena syafaatku, maka Abu Thalib berada di neraka yang paling bawah. Berarti ini menunjukkan Bapak Ibu, ada syafaat itu fungsinya mengeluarkan orang dari neraka masuk ke surga. Ada syafaat itu yang memperingan. Awalnya dia berada di kerak neraka, sebagaimana tadi mengatakan, Nabi tadi mengatakan, kalau bukan karena syafaatku, dia berada di kerak neraka yang paling bawah. Jadi ada yang meringankan, tetap nggak keluar dari neraka, tapi diringankan. Dan seringan-ringan hukuman untuk penduduk neraka adalah hukuman yang diterima oleh Abu Thalib, yaitu sebatas mata kaki. Lanjutkan Ustaz. Bahkan dalam riwayat, silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya, Silakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Apa katanya? seringan-ringannya siksa penduduk neraka ialah siksa yang diderita Abu Thalib. Abu Thalib. Dia memakai sepasang terompah yang membuat otaknya menggelegak. Yang membuat otaknya menggelegak. Itu hukuman paling ringan. Makanya minta hidayah supaya tetap istiqomah, nggak fluktuatif ibadahnya. Ibadahnya tidak mengenal bulan-bulan tertentu supaya ajek. Nah, minta hidayah. Yang kedua, kalau kita berdoa kepada Allah, yang diminta yang kedua, minta diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Minta diampuni. Nah, yang ketiga, minta dimasukkan surga, dijauhkan api neraka. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Kalau yang tadi, yaitu minta diampuni dosa-dosanya banyak. Bapak-bapak, ibu-ibu ketika sholat saja itu minta ampunan. Contoh, di antaranya kalau baca iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya. Dan seterusnya ya. Itu. Sampai ketika duduk di antara dua sujud. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini. Nah itu. Rabbi firli, ya Allah, ya Rabb ampunilah aku. Loh sudah. Ketika rukuk baca apa? Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghafirli. Loh. Atau boleh bacaan yang lain, subhana rabbiyal azimi boleh. Atau ketika sujud, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghafirli, minta ampun. Ya. Bahkan ketika tahiyat, innaka hamidum majid. Terus kan ada tambahan doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ada lagi kan tambahan? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nah itu. Bahkan kan ada lagi tambahan, nyambung dengan yang nomor 3 tadi, minta dimasukkan surga, dijauhkan neraka. Ada ketika tahiyat,
Apa itu? Allahumma inni as'aluka ya Allahul ahadus somad. Atau ini, Allahumma inni as'aluka Allahumma inni as'alukal, gimana itu ya? Atau somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus antaghfira lidzunubi innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni as'aluka bagaimana itu ya? Intinya subhanallah. Intinya di tengah-tengahnya itu begini doanya. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Nah, jadi ini menunjukkan minta dimasukkan surga, dijauhkan dari neraka. Lalu kemudian yang keempat, memohon kepada Allah keselamatan dunia dan akhirat. Bapak ibu kalau zikir pagi petang pasti baca itu. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Dan seterusnya kan. Zikir pagi petang. Itu minta keselamatan dunia akhirat. Nomor 5, memohon kepada Allah agar hatinya ditetapkan di atas agama Allah. Yang tadi, ya muqallibal qulub, supaya ditetapkan hatinya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Atau misalnya, Allahumma musarrifal qulub, sarrif anni ala ta'atik. Itu sama saja. Yang keenam terakhir, meminta kepada Allah agar ditetapkan nikmat Islam, nikmat sunnah. Nah, dan diselamatkan dari azab murkanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana doanya? Doanya Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Ya Allah, aku memohon kepada Allah iman yang tidak akan pernah yaitu lenyap, atau iman yang tidak akan pernah berubah menjadi murtad. Nah, wa na'iman la yanfad, nikmat yang tidak akan pernah lenyap. Nah, itu. Terus wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi, dan aku memohon agar dapat menyertai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga yang tertinggi dan kekal selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini sebenarnya masih panjang, namun mengingat waktunya menjelang maghrib, maka masih ada satu lagi kiat-kiat merealisasikan istiqomah. Bagaimana orang itu supaya bisa istiqomah? Itu bagaimana? Itu ada kiat-kiatnya sebenarnya. Nah, mengingat waktunya ini tidak cukup. Insya Allah nanti akan kami sampaikan pada kajian-kajian berikutnya. Tolong saya diingatkan, masih tinggal satu materi lagi ini. Nah, tetapi ini juga panjang. Kiat-kiat merealisasikan istiqomah ada yaitu 8 poin. Ada 8 kiat-kiat supaya kita bisa ajak beribadah, tidak naik turun, tidak fluktuatif. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikit menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah memberikan kemudahan-kemudahan kita dalam beribadah kepada Allah. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kita dan anak keturunan kita sebagai yaitu penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian persiapan kita untuk melaksanakan salat maghrib. Mohon maaf, kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.